Selamat pagi untuk kita semua, secara khusus untuk anak-anakku kelas 2. Kita sekarang belajar tema 1. Tema 1 hidup rukun, tetapi pertama sekali kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tema 1, hidup rukun. Tema 1 mempunyai subtema 4. 4 subtema. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Ayo anak-anak, kita perhatikan gambar. Gambar pertama, kita urutkan sesuai dengan hidup rukun di rumah. Yang kedua, hidup rukun di tempat bermain. Yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Dan yang keempat, hidup rukun di masyarakat. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Bagaimana kita caranya? Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu hidup rukun dengan temanmu? Berbagi makanan, belajar bersama kakak di rumah, bermain dengan teman, dan mengikuti kerja bakti di masyarakat. Anak-anak, perhatikan juga gambarnya. Gambarnya sama ya. Tetapi, di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Tolong buat sesuai dengan gambar. Buatlah dulu karangan singkat mengenai hidup rukun di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di tempat bermain sesuai dengan pikiranmu sendiri, bahasamu sendiri. Tetapi terlebih dahulu simak gambarnya. Ayo, kita belajar bersama-sama. Apakah yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Sekarang kita lanjutkan dengan manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun: 1. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menciptakan rasa aman dan damai. 3. Memiliki banyak teman. 4. Hidup menjadi aman dan damai. Dan sesuai dengan manfaat, ada juga akibatnya. Akibat hidup tidak rukun: 1. Selalu merasa takut. 2. Dibenci oleh banyak orang. 3. Hidup tidak nyaman dan tidak punya teman. Kita beranjak kepada subtema 1, hidup rukun di rumah. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, apa yang dikerjakan Mutiara dan Udin? Dan gambar yang kedua, sebaliknya, apa yang dikerjakan oleh Ani, Mutiara, dan Udin? Gambar pertama,
Mutiara membantu Udin membaca. Mutiara dan Udin belajar bersama. Mutiara dan Udin hidup dengan rukun di rumah. Gambar yang kedua tadi, Mutiara menyiram bunga. Udin membersihkan pekarangan. Mutiara dan Udin saling berbagi tugas. Mutiara dan Udin hidup rukun di rumah. Coba kita perhatikan gambar 1 dan 2. Kita ambil juga kesimpulannya ya. Tolong kita ambil kesimpulan. Contohnya, perilaku hidup rukun di rumah yaitu hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Misalnya, meminjamkan adik mainan, membantu adik mengerjakan PR, belajar bersama kakak, membantu kakak membersihkan rumah. Jika keadaan di rumah rukun, ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga rukun. Maka suasana di rumah akan damai, karena kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ya, mari kita lanjutkan subtema 2. Dari gambar tersebut kita sudah dapat mempelajari hidup rukun dengan teman bermain. Ya, Udin dan teman-temannya sedang bermain. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Coba buat suatu pelajaran atau kerja masing-masing. Checklistlah, beri tanda untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Gambar nomor 1, apakah dia hidup rukun? Checklist dia, tanda benar. Dan jika dia tidak rukun, buat tanda sekali atau salah. Tapi yang paling penting, buatlah di mana dia hidup rukun, hanya cukup checklist aja. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Jika dalam bermain kita terapkan hidup rukun, maka kita akan punya banyak teman. Kita beranjak kepada subtema 3, hidup rukun di sekolah. Perhatikan gambarnya. Mereka mau bersalaman, tapi ada yang tidak mau berjabat tangan. Dan yang gambar kedua mau berbagi, itu bagus banget. Hidup rukun di sekolah. Contoh. 1. Melaksanakan piket bersama. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Berbagi bersama teman. Jika hidup rukun kita laksanakan di sekolah, maka kita akan punya banyak teman serta disukai dan disayangi oleh bapak, ibu, guru. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Kita lihat dulu gambarnya itu. Kalau di sekolah kita bilang itu kerja bakti atau bergotong royong. Di situ ada abang-abang, ada bapak-bapak, semuanya mereka membuat kerja masing-masing. Contoh hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat ini gambarnya kita lihat di situ. Memperbaiki jalan. Kita buat kesimpulannya, gotong royong memperbaiki
jalan. Kalau ini hidup rukun di masyarakat. Gambar ini tentang rapat. Kalau rapat itu biasanya diambil kesimpulannya, keputusan rapat adanya musyawarah. Ya, kita beranjak lagi menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, dan budaya supaya selalu hidup rukun. Ya, manfaat hidup rukun di masyarakat yaitu 1. Lingkungan menjadi aman dan tentram. 2. Dihargai dan dihormati seluruh warga. 3. Terbinanya gotong royong di lingkungan masyarakat. 4. Tali persatuan dan kesatuan terpupuk dengan baik. 5. Saling menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya.